Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi yang baik-baik aja. Gue kali ini mau nge-vlog tentang gimana caranya jadi motovlogger pemula. Motovlogger pemula emang jadi ini ya, jadi sebuah eh, apa namanya? Jadi motovlogger pemula itu emang banyak tantangannya. Gimana cara kita bisa menghasilkan gambar yang bagus, terus kita mesti punya perlengkapan apa aja. Nah, itu tantangannya pertama ya, selain punya motor sih basicnya. Kalau motor nggak usah yang bagus-bagus lah, motor harian aja ya, namanya juga nge-vlog, pakai motor harian aja. Terus gimana caranya kita bisa ngasilin kualitas gambar yang bagus. Nah, itu effortnya di situ sih. Pertama yang bikin kita effort banget adalah pertama adalah kita kalau misalnya nggak punya kamera. Nah, kalau nggak punya kamera tuh emang agak ribet ya. Kamera GoPro misalnya action cam, nah itu emang kalau diusahakan banget kayaknya agak susah kalau buat gua pribadi ya, karena dananya buat orang yang udah berkeluarga itu dananya pasti udah ke spend buat anak-anak, buat keluarga. Tapi buat teman-teman yang masih single dia masih bisa nabung sih ya, masih bisa nabung, dialokasiin dana, nabung pelan-pelan ya. Kalau bisa kebeli yang lebih bagus kayak GoPro, wah itu keren banget sih. Tapi kalau bisa yang uh, menengah juga oke juga tuh, kayak apa, aduh lupa namanya. Banyak sih action cam menengah tuh yang udah ada stabilizernya, udah keren juga. Cuma mereknya lupa karena ngulik jadi motovlog ini dari tahun 2021 dan akhirnya baru terrealisasi di tahun 2024. Coba, aduh, emang kalau niat nggak digerakin tuh nggak bakal jalan-jalan. Oke, sebelum kita ngomong perlengkapannya apa aja, pertama adalah harus bulatkan niat. Nah, flashback ke pengalaman gua, lu punya niat 2021, niat tapi nggak cuma sekedar niat, tapi juga harus diupayakan, diusahakan. Waktu itu 2021 emang gue pernah niatan jadi motovlogger, tapi karena kondisi 2021 itu pandemi dan WFH dan gue nggak tahu mau kemana kan, nggak ada tujuannya juga motoran waktu itu ya. Justru kita nggak boleh jalan-jalan ya, harus di rumah aja. Nah, tantangannya di situ adalah setelah ada niat ya mesti action sih. Buktinya 2021 gue baru terrealisasi 2024. Ini mohon maaf ya kalau misalnya suaranya agak kurang clear, karena memang ini ngerekam dengan perlengkapan seadanya. Nah, ini perlengkapan ini yang bakal gue spill. Pertama adalah buat teman-teman yang nggak punya kamera, teman-teman bisa pakai chest strap. Nah, chest strap ini memang agak tricky penggunaannya. Penggunaannya agak tricky, agak perlu kulikan-kulikan khusus karena tergantung gaya berkendara teman-teman masing-masing ya. Kalau misalnya hobi duduknya tegap atau agak membungkuk, itu mesti disesuaikan tuh. Nah, makanya kita perlu yang namanya memilih chest strap yang tepat. Memilih chest strap yang tepat itu bagusnya adalah, ini pengalaman lagi gue share nih. Gue pernah punya chest strap yang modelnya kayak kain gitu ya, strap yang HP-nya modelnya dijepit, tapi dijepitnya di dalam strap kayak bahan-bahan tas gitu ya. Itu harga gue beli waktu itu 2021 bulan Agustus. Gue bisa review pembelanjaan gue waktu itu, perlengkapan untuk motovlog ini apa aja. Ternyata gue udah beli 2021 itu harganya 50.000. Nah, setelah gue cobain itu strap 50.000 2021, hasilnya ya Allah nggak karuan. Kadang dia nunduk, nggak ngeliatin jalan, justru ngeliatin speedometer aja, kan nggak seru ya. Lu mau tau vlog tapi ngeliatin speedometer aja, nunduk, nggak bisa lu setting gitu, nggak ada mounting yang lo bisa setting. Nah,
Akhirnya gue nggak frustasi sih, gue terus mencoba dan akhirnya nyampe situ stop gitu ya, nabung lagi ya. Lagi-lagi orang-orang kaum yang sudah berkeluarga nih pasti spend budget untuk perlengkapan hobi ini, pasti masih punya simpanan yang harus dipirit-pirit banget gitu. Kalau kasih dananya masih spesial. Akhirnya gue review 2001, entah kenapa gue ngeblank gitu ya, nggak gue lanjutin. Ini gue flashback dari kapan gue beli ya. 2021 gue track history di toko Oren tuh, di Shopee. Anjir, gue udah lama beli chest strap ini 2021, tapi kenapa baru kepikiran 2023. Nah 2023 ini gue belilah chest strap karena waktu itu 2021 itu gue khawatir kalau misalnya gue beli lagi chest strap hasilnya sama aja gitu, nggak maksimal, nunduk juga. Terus chest strap yang kedua ini adalah yang modelnya belt dan bisa tapi ada mounting HP-nya. Nah ada mounting HP-nya. Terus pernah juga 2021 itu gue pantau ini chest strap, katanya bisa, bukan bisa ya, kualitasnya juga agak, waduh ini berisik ya angkotnya. Katanya kualitasnya juga kurang oke, karena kalau jalan tuh mantul-mantul gitu ya, karena bahan penopangnya itu karet, jadi mantul-mantul. Nah, mungkin kalau misalnya dibawa buat jalan kaki iya kali ya, tapi kalau buat motor kan dia ada suspensinya sendiri tuh. Nah kemungkinan kita bisa redam goncangannya dari suspensi motor atau tumpukan jok motor kita. Nah, akhirnya gue cobalah beli. Nah belinya bukan 2021 lagi, gue beli di tahun 2002, gue skip 2023 loh. 2023 bulan Juni gue baru beli, dan entah kenapa gue nggak gerak-gerak juga tuh. Itu dia perlunya teman-teman membulatkan niat dan harus action ya. Kalau udah niat nggak action itu mustahil terjadi, nggak bakal ada. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau udah niat langsung action. Waktu itu gue termotivasi sama motovlognya, aduh si Agan siapa itu, si bro siapa yang pakai helm oranye itu loh. Kalau ada yang tahu mention ya namanya di sini. Itu sumber motivasi dan inspirasi saya menjadi motovlog juga. Dengan motovlog dengan kondisi yang ala kadarnya gitu ya, belum yang bisa pro banget pakai GoPro atau action cam, tapi kita coba manfaatkan perlengkapan yang seadanya. Jadi kalau buat teman-teman yang udah punya niatan gitu ya buat bikin ngevlog tapi pakai motovlog gitu ya, udah dicoba aja, gimana serunya, tantangannya ngulik-ngulik perlengkapannya, karena di situ teman-teman bakal kebentuk sendiri ritmenya, jadi teman-teman bisa hasilin kualitas gambar versi kita, terbaik versi kita gitu. Ini gue sendiri pakai, kalau orang gue ngevlog itu ngeliat pakai motor yang keren gitu ya, speedometernya kelihatan bagus gitu ya. Ini kalau gue sih pakai Vario aja, Vario 2010. Malum kalau suaranya ada suara ketek gitu, emang rantai ketang belum diganti juga. Nah, ini gue kenapa milih motovlog sebagai channel gue, kategori gue, karena gue pekerja, gue berkeluarga dan gak punya waktu buat konten gitu ya. Pengen bikin podcast tapi studionya mana, pengen ngonten kuliner tapi waktu untuk warawirinya kapan gitu. Itu tergantung kembali ke niche teman-teman, ke kategori teman-teman gitu. Kalau emang udah punya niatan vlog pakai motor, ya udah vlog aja, karena ini adalah kategori konten yang menurut gue bisa diproduksi tiap hari, nggak perlu nunggu kapan. Even lo cuma ke Indomaret aja udah bisa jadi konten 5 menit gitu kan. Lo ceritain tuh Indomaret jaraknya berapa meter dari rumah lo, kenapa lo milih Indomaret, kenapa bukan Alfamart gitu ya. Itu bisa lo jadiin alasan kenapa lo milih Indomaret ini dibandingin Indomaret yang sebelah sana. Mungkin di sini nggak ada tukang parkirnya, atau di sini lebih banyak ATM. Itu udah jadi konten sih sebenarnya ya. Dan konten itu nggak perlu lama-lama. Kemarin gue nyoba ya,
konten perjalanan gue dari rumah ke kantor itu selama 1 jam, dan ternyata YouTube itu nolak loh upload upload konten selama 1 jam berdurasi lebih dari 15 menit. Itu kalau lo belum ada subscriber atau emang lo channel baru, itu banyak requirement atau persyaratan yang harus lo lengkapin dulu. Dan waktu itu gue juga, ya bodohnya gue juga pengen nyoba live ya, gue live kantor, dari rumah ke kantor live gitu ya, pakai kamera HP ini dengan model clip on yang seadanya ini. Nyata nggak bisa juga. Kenapa? Karena subscriber gue belum 50. Nah, itu dia, makanya buat teman-teman yang emang merasa bahwa channel ini bermanfaat dan bisa jadi bahan motivasi, inspirasi untuk teman-teman ngevlog ke depannya, boleh di subscribe teman-teman, di komen juga, di like juga. Jadi sebagai motovlogger pemula saya butuh bantuannya, enggak juga lah ya. Kalau teman-teman belum mau subscribe juga nggak apa-apa, tapi tetap pantengin juga konten selanjutnya. Insya Allah sih gue bakal konten tiap hari sih kalau misalnya hasil ini sempurna, karena gue merasa hasil ini sempurna. Hasil racikan kulikan gue kemarin, jujur gue baru coba di tahun 2024 ini, di bulan Januari ini, baru ngulik setelah sekian lama gue punya chest strap. Gue beli 2023 Juni ya, gue baru coba lagi sekarang nih, gue baru coba lagi Januari 2024. Nah itu dia, kalau niat doang tanpa ada action percuma teman-teman, mubazir. Jadi kalau bisa buatkan niat, buatkan tekad, dan langsung gerak aja, karena kalau nggak gerak percuma, nggak ada hasilnya, dan lu bakal menunda-nunda sampai akhir lu tiba-tiba udah punya cucu aja, tiba-tiba baru mau niat bikin motovlog, kan nggak lucu ya. Coba teman-teman yang masih single, masih muda, baru ngerasain gaji pertama atau masih dapat support dari orang tua, mending nabung. Kalau emang udah ada modal HP, tinggal modalin chest strap sama clip on. Nah, chest strap sama clip on ini harganya variasi. Gua beli chest strap itu, chest strap yang ada mountingnya ini di harga 45.900. Kayaknya harganya lebih murah dari chest strap yang gue beli belakangan, daripada yang model yang pas gitu, kain gitu, agak aneh tuh. Waktu itu gue ngerasanya, anjir ini kayaknya gue ketipu deh. Harga 50.000, dan yang ada mountingnya ini lengkap, mountingnya udah di upgrade lagi. Harganya 45.900. Wah. Terus tinggal modalin clip on. Clip onnya ini dari Tupperware deh kalau nggak salah. Gue beli harga berapa tadi ya, 30.000 apa berapa gitu. Ntar gue mention di itu ya, gue coba kasih cuplikannya ya, apa aja chest strap ini, string gitu ya, terus clip onnya apa, belinya di mana nih tokonya, ntar gue sematin di deskripsi deh insyaallah ya. Kebetulan gue ini tinggal domisili di Tangsel dan perjalanan ke Jakarta Barat. Mungkin sampai situ aja ya curhatan gue mengenai kenapa kita harus segera action untuk bikin motovlog. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu perlengkapan itu ada lengkap, motor bagus dulu, helm bagus dulu, tapi konten gak jadi-jadi, itu percuma. Mending buatin niat, tekad, gerak, dan jalan dengan perlengkapan seadanya dulu aja. Modal HP nggak apa-apa, tinggal beli chest strapnya, tinggal beli clip onnya, dan teman-teman bisa langsung action dan bikin channel dengan cerita vlog teman-teman masing-masing gitu. Ini gue berada di kemacetan Karangtengah. Mungkin sampai sini konten gue, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video gue selanjutnya, oke? Bye bye.